Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan ibu bapak sekalian, saya menyempatkan diri untuk duduk bermajelis ilmu, beriman sesaat walaupun 1 jam atau 1 jam lebih. Tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, di mana kita sudah masuk hadis ke-20 dari hadis Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Baik, kita akan baca. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia adalah ucapan, jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis 3484. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia karena menceritakan satu dari sekian akhlak yang membawa kebaikan, yang disebut dengan al-haya, rasa malu. Hadis ini ada cerita menarik. Salah satu ulama besar dunia yang dulunya pernah menjadi pemabuk. Sebelum menjadi ulama, dia seorang pemabuk. Namanya Al-Imam Al-Qa'nabi. Al-Imam Al-Qa'nabi ini salah satu murid daripada Imam Malik, dan dia mewarisi banyak ilmu dari Imam Malik sehingga menjadi ulama dunia. Banyak karyanya. Tapi sebelum dia menjadi ulama besar yang mendunia, sewaktu mudanya dia pemabuk. Dia kaya raya, tapi dia habiskan kekayaannya hanya untuk mabuk-mabuk dan main perempuan saja. Sampai satu hari Al-Imam Al-Qa'nabi ini, dia sedang sempoyongan karena habis mabuk. Tiba-tiba menghadang kereta, yang di atas kereta itu adalah imam yang sangat besar di zamannya, namanya Syu'bah ibn Hajjaj. Dan Imam Syu'bah ini imam hadis terkemuka, imam dunia juga. Ketika itu keretanya dihadang oleh Al-Imam Al-Qa'nabi ini. Namanya orang mabuk, dia sengaja lah menghadang, pun dia tidak tahu siapa yang di hadapannya. Jadi murid-murid Imam Syu'bah itu yang ikut bersamanya memberitahu jangan menghalangi jalan, karena yang akan lewat ini seorang ulama besar. Tetapi karena Imam Qa'nabi ini masih mabuk,
Dia tidak mau beranjak dari jalannya, tetap menghalangi jalan. Sampai akhirnya dia bertanya, siapa yang ada di atas kereta itu? Maka para muridnya mengatakan, wailaka, celaka engkau, dia adalah imamuna, imam kami. Dia adalah guru besar kami, Syu'bah ibn Hajjaj. Kemudian Imam Qanabi mengatakan, siapa? Syu'bah. Syu'bah ini siapa? Orang mabuk kan, enggak tahu apa-apa. Maka orang itu mengatakan, para murid-muridnya, dia adalah imam muhadditsin, imamnya pakar hadis. Kemudian Imam Qanabi malah mengatakan, kalau begitu saya ingin minta satu hadis kepadanya. Kalau dia memang seorang imam hadis, saya ingin minta satu hadis. Orang dulu mabuk saja masih kenal hadis. Orang sekarang mana ada mabuk ya mabuk ya. Jadi Syu'bah ini ketika mendengar hal itu, dia mengatakan, baik, asal jangan menghalangi jalanku. Seorang ulama besar tentu tidak sembarang memberi hadis. Akhirnya dia membacakan hadis ini. Dia mengatakan dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara ucapan yang biasa diucapkan manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu adalah, apabila engkau tidak punya rasa malu, maka silahkan berbuat sekehendakmu. Maka ditangkaplah hadis ini oleh Imam Qanabi. Entah kenapa terekam terus hadis ini. Memang saya ini tidak punya malu, katanya. Kenapa saya habiskan hidupku untuk mabok, main perempuan dan begitu seterusnya. Akhirnya semakin direnungkan hadis ini, semakin sadar dia. Sejak itulah dia bertekad untuk tidak menyentuh lagi minuman keras, tidak lagi menyentuh dengan dunia-dunia kemaksiatan, dan ia ingin fokus belajar. Sejak itu dia habiskan kekayaannya hanya untuk keliling dunia mencari guru-guru hebat. Salah satunya Imam Malik. Imam Malik ibn Anas, pencetus madhab Maliki. Maka lambat laun akhirnya sudah bertahun-tahun dia belajar, kemudian menjadi ulama besar. Ulama dunia, siapa yang tidak kenal Imam Qanabi dalam deretan ulama-ulama besar dunia. Lihat bagaimana terkadang hidayah itu bisa hanya sekedar mendapatkan satu hadis, dia bisa sadar total. Begitulah ulama-ulama dulu kan. Artinya kan ada juga ulama juga bukan dari kecil dia belajar. Bahkan dulunya dia penjahat malah ya. Kemudian setelah tobat belajar jadi ulama besar. Lah salah satunya Imam Qanabi. Atau ada juga namanya Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad juga itu lebih parah lagi, mantan perompak padang pasir lagi. Tentu lebih ganas dibandingkan Imam Qanabi, karena Imam Qanabi kan pemabok saja. Fudail ibn Iyad ini mantan perampok. Ketika dia tertarik dengan seorang budak wanita, dia mengintip di atas rumahnya. Rupanya wanita itu wanita salehah. Kemudian dia sedang tahajud membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika sampai kepada ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sampai usia-usia tertentu mereka sadar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya ayat ini. Hampir-hampir ketika mendengar ayat ini, Fudail ibn Iyad mau jatuh dari genteng itu. Dan sejak itu dia tidak mau lagi menjadi perampok jalanan. Kemudian dia bertobat, kemudian dia pergi ke Mekah dan i'tikaf lama belajar di Mekah. Akhirnya menjadi ulama besar, Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi baik Fudail ataupun Imam Qanabi ini belakangan menjadi ulama besar. Perkataannya diukir oleh tinta emas dan buku-bukunya menjadi rujukan. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah yang pertama, Imam Qanabi tadi mendengar hadis ini langsung
bertobat. Kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan sekehendakmu. Baik, di sini Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang biasa diucapkan manusia dari zaman ke zaman. Siapa maksudnya kenabian yang terdahulu itu? Ada yang mengatakan bahwa kenabian yang terdahulu itu dimulai daripada Ibrahim ke bawah. Adapun kenabian yang terakhir dimulai daripada Musa sampai kepada Isa bin Maryam. Karena Isa itu kan nabi dan rasul terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kenabian yang pertama itu maksudnya seluruh nabi sebelum nabi. Seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kenabian yang pertama. Dari Isa sampai Adam. Itu disebut nubuwatul ula. Adapun kenabian terakhir ya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah makanya disebut akhirul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Lah, perkataan ini, kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan sekehendakmu. Ini ucapan para nabi sejak zaman dulu. Mereka mengatakan kalimat ini sampai kepada zaman Nabi SAW. Rasul hanya menyampaikan perkataan para nabi. Rasul pun meriwayatkan dari perkataan para nabi yang terdahulu adalah, kalau engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan sekehendak. Lalu apa sih definisi malu itu? Definisi malu itu apa? Definisi malu itu maksudnya seseorang menjauh dari sesuatu yang bisa merusak kehormatan. Itu rasa malu. Jadi rasa malu itu maksudnya seseorang menjauh dari sesuatu yang bisa merusak kehormatan dia, marwah dia. Bukan maksudnya rasa malu yang biasa dipahami di masyarakat. Tanya tetangga, malu saya. Bukan itu. Ya, itu dalam bahasa Arab namanya khajal. Kalau dalam yang kita bahas ini namanya al-haya. Ya, artinya malu juga. Tapi yang dimaksud malu di sini artinya meninggalkan sesuatu yang bisa menghancurkan muruahnya, kehormatannya. Baik, ya. Malu ini adalah akhlak para nabi. Kita akan contohkan bagaimana malunya para nabi. Pertama kita akan mengkisahkan tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya Hawa. Bagaimana kedua manusia mulia ini mengajarkan rasa malu. Dikisahkan bahwa saat keduanya terperangkap dengan waswas syaitan, berakhir dengan melanggar perintah Allah agar jangan dekat kepada pohon larangan karena terkena waswas. Akhirnya mendekat juga dia. Karena dekat penasaran, karena penasaran dipetik, karena sudah dipetik ingin dirasakan. Akhirnya dimakan. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian melucuti seluruh pakaian Adam dan Hawa. Jadi setelah dia memakan buah itu murka, tiba-tiba pakaian yang ada di badannya hilang semua, sehingga keduanya telanjang. Tidak ada satu helai kain pun yang menutupi keduanya. Adam malu dengan Hawa dan Hawa pun malu dengan Adam. Akhirnya mereka berpisah. Mereka bersembunyi di pepohonan sorga. Tapi pohon-pohon di sorga juga bisa bicara masalahnya. Sehingga mereka kemudian malu dengan pohon ini, sembunyi di pohon itu. Malu dengan pohon itu, sembunyi. Akhirnya tidak ada tempat untuk bersembunyi di sorga itu. Lah dari situ kita tahu bagaimana Adam alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada sifat malu karena auratnya terbuka. Begitu juga Hawa, makanya dia berusaha mencari tempat untuk bersembunyi supaya auratnya tidak tampak. Itulah bentuk bagaimana rasa malunya, karena malunya yang bersangatan, karena takut tampak auratnya di mata para penduduk sorga. Akhirnya Adam dan Hawa pun mengutip dedaunan yang ada di sorga, kemudian berusaha merangkainya dan menutupkan kepada auratnya.
Ini bentuk bagaimana Adam dan Hawa memiliki rasa malu yang terpuji. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah yang lain, kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini, kita tahu bahwa kaumnya Nabi Musa Bani Israel, kalau mereka mandi itu sudah terbiasa di sungai. Samalah orang-orang desa dulu ya. Saya masih ingat, saya masih SMP dulu itu pernah main-main ke saudara di Banyuwangi ya. Itu kalau pagi-pagi jam 3 itu daerah Rogo Jampi kalau nggak salah itu mereka ke sungai jam 3 malam tuh ke sungai ya, untuk buang hajat tuh, nyuci dan begitu seterusnya di zaman itu. Saya juga heran kan di zaman, tapi zaman sekarang udah nggak ada karena hampir setiap rumah ada kamar mandi kan gitu. Apalagi sungai-sungai di zaman sekarang juga sudah banyak berubah. Di kampung saja di Jawa Barat itu ada 3 sungai. Dulu masih bisa mandi, sekarang semua jadi buangan limbah tahu. Ya, sudah nggak bisa lagi dipakai. Tapi intinya bahwa di zaman kita saja sudah sering ke sungai, apalagi di zaman Nabi Musa kan gitu ya, sudah zamannya berapa abad. Jadi Bani Israel biasa mandi di sungai itu. Sudah nggak punya rasa malu. Ya, buka-buka aurat dan begitu seterusnya. Lah Nabi Musa itu tidak mau gabung kalau mandi. Dia mandi sendiri. Sehingga Bani Israel ini tidak paham bahwa seorang nabi itu memiliki sifat malu, tidak mau menampakkan auratnya. Difitnahlah Nabi Musa. Jangan-jangan Musa nggak mau mandi sama kita itu, jangan-jangan dia punya penyakit yang membuat malu kalau kelihat oleh kita. Entah mungkin lepra atau borok atau apa dalam badannya. Intinya ada penyakit dalam badannya yang tidak boleh orang lihat, makanya dia mandi sendiri. Lah berita ini menyebar. Bagaimana seorang Nabi Musa loh privasinya dilecehkan, difitnah macam-macam. Tentu Nabi Musa ini penyabar orangnya. Makanya salah satu pelajaran Nabi SAW saat berjumpa dengan Nabi Musa di langit kelima itu adalah kesabaran Nabi Musa ketika mengobati Bani Israel. Makanya Rasul sampai mengatakan rahimallahu akha Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Laqad udhiya katsiran fasabara. Sudah banyak ujian yang dia derita di tengah Bani Israel, tapi dia sabar. Itulah yang dijadikan pelajaran Rasul, sabar dalam berdakwah. Tetapi bagaimanapun seorang nabi dilecehkan, Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapapun yang melecehkan wali-wali kami, maka dia sama saja menempuh genderang perang bersama Allah. Allah tidak terima. Akhirnya Allah ingin membuktikan Musa itu tidak sebagaimana dituduhkan. Saat dia mandi sendiri, diletakkan semua pakaian di atas batu, batunya tiba-tiba bisa berjalan. Ya otomatis Nabi Musa mengejar pakaiannya di atas batu itu. Kejar-kejaran dengan batu akhirnya untuk ngambil pakaian itu. Lah batu ini terus lari sampai melewati Bani Israel yang sedang mandi. Musa tidak sadar kalau dia melewati Bani Israel yang sedang mandi, dia kejar batunya terus. Lah Bani Israel melihat Nabi Musa telanjang, dia lari-lari di sungai. Barulah mereka nampak bagaimana badannya Nabi Musa itu begitu gagah, begitu bersih, begitu memukau. Barulah kemudian mereka tidak berani memfitnah Nabi Musa lagi kalau dia punya penyakit. Ya. Tapi syahidnya di sini bagaimana Musa menyendiri tidak mau mandi bersama-sama, tidak lain yang mendorongnya kecuali akhlak malu tadi. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga masih kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika dia lari dari Mesir. Dia tahu Nabi Musa ini kan sudah membunuh orang Mesir, anak pejabat dari pejabat Fir'aun dibunuh dia. Sebenarnya dia tidak sengaja membunuh, karena ketika itu ada perkelahian antara anak muda Bani Israel dan pejabat Fir'aun, anak-anaknya ini. Jadi Bani Israel ini meminta pertolongan saat Musa kemudian lewat di situ. Dilihatnya bahwa yang benar di pihak Bani Israel dan yang salah itu di anak pejabat tadi. Kemudian berkelahilah Nabi Musa dengan anak pejabat itu, tak sengaja membunuhnya. Itulah sebabnya kenapa Nabi Musa nanti pada hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat, syafaatul uzma. Kenapa? Karena dia alasan saya pernah membunuh.
Lah ketika dia sudah membunuh, hukum Mesir bunuh dibunuh, qisas. Dia ketakutan manusiawi, lari dia ke Madian. Lah saat dia ke Madian lari dari Mesir, berjumpalah dengan dua orang wanita. Dua orang wanita ini sedang ngantri ngambil air, sementara antrian itu kebanyakan perempuan, kebanyakan laki-laki, dia sendiri yang perempuan. Dua putri seseorang soleh namanya Syuaib. Ada yang mengatakan Syuaib di sini ya Nabi Syuaib artinya. Itu menurut catatan ahli kitab. Tapi menurut kita kaum muslimin, bukan Nabi Syuaib di sini seorang nabi, tapi orang soleh, cuman kesamaan nama saja. Ada orang namanya Syuaib, orang soleh, punya dua anak putri. Jadi Nabi Musa ini melihat kasihan, dia harus ngantri di belakang yang semuanya orang pria dan hampir tidak mendapatkan air. Maka Musa kemudian memberikan jasanya. Bagaimana kalau saya angkutkan airmu? Kamu duduk saja di sana. Setelah mendapatkan air, karena Nabi Musa ini nampak pemuda baik, maka wanita itu menawarkan pekerjaan. Bagaimana kalau bekerja di bapakku saja katanya. Daripada engkau seorang musafir terlunta-lunta, gimana kau kerja di bapakku saja? Setuju. Ya. Akhirnya kemudian keduanya berjalan dari tempat air itu menuju kediaman Syuaib, orang yang saleh tadi. Lah, perempuan ini dikisahkan dalam Al-Quran memiliki rasa malu. Rasa malu sehingga akhirnya dia berjarak saat berjalan itu. Ya, supaya tidak terkena fitnah. Ya. Karena mereka belum kawin masalahnya kan. Nah, makanya berjalak jalannya, jadi Nabi Musa sana, ya kita ngikutin di belakang itu, supaya orang tidak curiga. Begitulah ada berasa malu dipupuk di zaman itu. Kalau sekarang mana ada, belum kawin saja sudah ke hotel kan gitu ya. Jangan lagi cerita pacaran-pacaran, nggak ada sekarang, banyak wanita yang hamil di luar nikah, sudah hilang rasa malunya. Persis seperti sabda Rasul, kalau engkau tidak punya rasa malu, ya lakukan sekehendakmu. Ya. Artinya wanita ini mencontohkan bagaimana akhlak malu putri daripada Syuaib, rajulun saleh, orang yang saleh. Bahkan sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah masih punya perasaan malu. Apa rasa malunya orang jahiliyah? Mereka sangat anti berdusta. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, kalau ada yang berdusta itu sangat benci. Sehingga orang jahiliyah itu jarang berdusta. Walaupun itu musuh beratnya. Contoh umpamanya Abi Sufyan ketika ditanya soal Nabi SAW di hadapan Herakli, bisa saja Abi Sufyan berbohong, menceritakan yang tidak-tidak tentang surat yang diberikan Rasul kepada Herakli. Tetapi dia mengatakan, kalau bukan perasaan malu yang tertanam, kata Abi Sufyan, sudah aku ubah cerita awal di hadapan Raja Romawi itu, supaya dia menyerang ke Mekah gitu ya, membunuh Nabi SAW. Tapi bagi Abi Sufyan, walaupun dia musuh besarnya Rasul dan sebelum masuk Islam, karena Abi Sufyan belakangnya masuk Islam juga setelah Fatu Mekah. Nah, ini sebelumnya kan masih baru menang lagi di perang Uhud, dipimpin dia, kaum muslimin kalah gitu. Jadi Abi Sufyan tidak berani ketika ditanya oleh Raja Herakli, dia hanya menjawab sesuai dengan fakta. Apakah orang yang ngaku Nabi yang nyurati saya itu pernah berbohong? Dia mengatakan tidak. Bisa saja dia mengatakan iya dia pembohong, kan begitu. Tapi dia nggak mau. Ya. Itulah kehebatannya orang-orang jahiliyah itu. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah itu kalau berbohong itu aib. Ya, contoh umpamanya dialognya Amr ibn As dengan Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu si nabi palsu. Jadi Musailamah al-Kadzab ini ngomong sama Amr bin As, ya Amr, kau kan tetangga si Muhammad, pasti kau hafal wahyu yang terakhir turun kepada dia. Karena orang jahiliyah walaupun tidak masuk Islam, mereka kan suka membaca syair dan menghafal syair. Jadi kalau mendengar Quran itu cepat hafal. Akhirnya kata Amr bin As, ya aku tahu, nampaknya dia baru didatangi setannya kemarin itu. Yang saya dengar apa yang dibaca itu adalah surah Al-Fil, maksudnya surah gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alhum kasimaqah. Inilah yang saya dengar terakhir
Muhammad itu mengucapkannya. Apa kata Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu? Oh, kalau hanya surat itu saja, Jibril semalam datang kepadaku. Dia pun memberi surat, cuman bukan surah gajah al-fil, tapi surah kodok katanya. Surah Difda. Kata Musailamah, wahai Amr, kau ingin tahu bunyi surat kodok itu? Kata Musailamah, sebutkan surat kodok itu apa? Maka Musailamah al-Kadzdzab membacakan, ya Difda binta Difda aini niki mata niki fa inna asfaluki fitin wa alaki filma, katanya. Hei kodok, putra daripada bapak kodok, silahkan mengodok, paling tinggi kau di tanah, paling rendah kau di air, katanya. Ini surat kodok kan gitu. Apa kata Amr bin As? Padahal sama-sama musyrik nih. Ya. Amr bin As mengatakan, wallahi inni la a'lamu annaka kadzib. Demi Allah wahai Musailamah, aku tahu kau ini pendusta. Nah, sama-sama musyrik, saling mendustakan kan? Kenapa? Karena dusta menurut orang Arab itu aib sekali. Orang berdusta itu dianggap aib, dan itu bentuk rasa malu. Rasa malu yang ditanamkan di tengah-tengah orang Arab jahiliyah. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah masih punya rasa malu, dan mereka tidak berani untuk berdusta. Sekarang kita sudah terlepas dari jahiliyah, dusta di mana-mana. Semua berdusta, terutama yang ngurus-ngurus surat itu. Semua didustakan, dokumen didustakan, cap didustakan, tanda tangan didustakan, semua didustakan. Padahal sudah terlepas dari jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah mereka aib berdusta, kita yang sudah terlepas jahiliyah justru jadi pendusta? Jangan-jangan kita pula yang jahiliyah, mereka yang tidak. Jadi ini contoh bagaimana rasa malu yang tertanam di tengah-tengah jahiliyah. Adapun Rasul kita Muhammad SAW jangan ditanya. Dia memiliki akhlak malu yang luar biasa. Sampai disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal adra fi hidriha. Rasul itu manusia yang paling pemalu dibandingkan gadis pingitan yang ada dalam pingitannya. Rasul itu manusia yang paling malu dibandingkan gadis pingitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Lalu apa saja hal-hal yang bisa mendorong kita ini supaya kita memiliki sifat yang mulia ini? Karena bagaimanapun sifat ini disabdakan oleh Rasulullah, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ingat, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Lalu apa yang bisa mendorong supaya kita punya akhlak mulia ini? Pertama kata ulama, ittiba'u awamirillah wal khaufu minhu wa muraqabatuhu fi kulli hinin wastish'aru ma'iyatihi. Pertama, berusaha mengikuti perintah-perintah Allah. Tanamkan perasaan takut kepada Allah. Tanamkan perasaan diawasi oleh Allah, dan tanamkan perasaan bahwa kita bersama Allah. Kalau kita ingin memiliki akhlak malu, pertama ikuti perintah Allah. Setelah itu tanamkan perasaan takut kepada Allah. Setelah itu tanamkan perasaan bahwa kita diawasi Allah. Setelah itu tanamkan bahwa kita ini senantiasa bersama Allah. Sehingga kalau perkara pertama ini sudah ditanamkan, saya kira siapapun orangnya pasti dia akan malu melakukan kemaksiatan. Karena merasa diawasi walaupun dia sendirian. Apalagi dia orang ramai. Dalam kondisi sendiri saja kalau punya rasa malu, tidak mungkin dia maksiat. Karena itu akan menurunkan harkat dan derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihi fi hayatihi al-qauliyati wal fi'liyah. Berusaha mengikuti sunnah, meneladani Nabi SAW dari akhlak malunya, baik ucapan atau perbuatannya. Kemudian yang ketiga, ghaddul basari amma harramallahu wa adamu tatabbu'i auratil akharin. Berusaha menundukkan pandangan kepada yang diharamkan Allah. Kalau mata kita ditundukkan kepada yang diharamkan Allah, contoh umpamanya ada aurat kita tundukkan, ada barang-barang orang kita tidak ada niat mengambil, baik secara paksa, zalim ataupun mencuri, merampok dan yang semacamnya. Intinya bahwa tundukkan pandangan dari perkara yang diharamkan. Kemudian juga jangan sampai mencari auratnya orang lain.
Karena ada orang kalau sudah tidak suka dengan orang itu, kalau Islam mengajarkan kalau tidak suka ya sudah tidak suka. Tapi ada orang yang tidak suka itu sampai akhirnya mencari-cari kelemahannya. Diutusnya orang, coba selidiki orang itu. Kurang ajar dia. Coba selidiki. Kalau perlu kasih tahu keburukan-keburukan dia itu. Kita ini kalau sudah dendam, kalau bisa itu ke akar-akarnya dibalas gitu ya. Padahal sebenarnya kesalahannya tidak seberapa. Tapi karena kalau orang tidak suka, bisa saja dia melakukan apa saja, termasuk juga membongkar aib. Orang ini tidak punya rasa malu. Masa kesalahan kecil pula dibesar-besarin? Mana rasa malunya? Kan tidak imbang ya. Kemudian juga as-sabru anil ma'siyati. Lianna as-sabra 'alal abd lianna as-sabra 'alal bu'di anil ma'siyati tu'inu ala mulazamatil haya'i. Berusaha bersabar. Kemudian berusaha untuk menghindar, bersabar dan menghindar dari kemaksiatan. Salah satu perkara yang bisa membantu terpupuknya perasaan malu adalah bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan dan menghindar, supaya muruah kita tidak jatuh. Bahkan wasilah-wasilah kemaksiatan saja jangan sampai lewat di situ, supaya kita tidak jatuh muruahnya. Pamannya ada dua jalan nih, memang ke sana agak jauh tapi aman, tidak melewati tempat-tempat maksiat. Lewat sini memang dekat tapi tak aman. Di situ ada lokalisasi, di situ ada tempat judi, di situ ada tempat mabok, di situ ada rumah bordir atau apa istilahnya. Ini kan bisa fitnah. Ya, walaupun kita tidak sebenarnya berjudi, berzina tapi kalau ada orang yang lewat, itu kan namanya menimbulkan suudzon, berburuk sangka orang kepada kita. Sebenarnya kita nggak ngapa-ngapa, cuma lewat cari tempat yang dekat kan itu. Tapi bisa saja pandangan orang itu berbeda tuh. Makanya orang yang punya rasa malu pasti akan memegang muruahnya, jangan sampai jatuh gara-gara lewat di situ. Pasti dia akan cari jalan walaupun agak jauh sedikit, tapi dia selamat dari fitnahan orang. Nah ini juga salah satunya sabar, bukan hanya dari maksiat, bahkan dari wasilah-wasilah kemaksiatan. Termasuk juga mujalasatu man yattasib bi sifatil haya. Cari teman-teman, kawan-kawan yang memiliki sifat yang seperti ini supaya tertular kepada dia. Jangan pula cari teman yang tidak punya rasa malu. Ngomong asal ngomong, berjalan asal jalan gitu ya, tidak pernah diperhatikan jalan kemana. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal-hal yang bisa menghalangi akhlak malu. Kalau tadi kan yang mendorong supaya jadi malu, sekarang kebalikannya. Apa saja yang mencegah orang itu mendapatkan akhlak yang mulia, akhlak malu ini? Pertama, irtikabul ma'asi. Pertama, suka mengumbar kemaksiatan. Kalau orang mengumbar kemaksiatan, maksiat apa saja sebutkan, maka dengan sendirinya akan hilang perasaan malunya itu. Bahkan tidak punya malu lagi. Tidak akan malu. Contoh orang mabuk, ya kan? Mungkin awalnya dia malu, sembunyi dia mabuknya, tapi kalau sudah hilang akal, keluar dia, bisa mencelakakan orang. Karena bagaimanapun khamr itu kan umul khabais, dia induk daripada sebuah keburukan. Awalnya sembunyi-sembunyi, tapi kalau sudah hilang ingatan, dia bisa berkeliaran tuh, sambil megang botol, sambil teler-teler kan. Jadi kalau orang sudah cinta dengan maksiat, dipastikan hilang rasa malunya. Yang kedua, masuk dalam kubangan syahwat. Nah, apa namanya, seperti mungkin syahwat ini terkadang awalnya mubah, tapi terkadang mubah ini mengantarkan kepada yang diharamkan. Contoh umpamanya nonton bola. Nonton bukan perkara mubah saja itu. Namanya orang nonton bola. Tapi masalahnya kadang-kadang orang yang main bola pun auratnya nampak. Aurat laki-laki itu kan selutut sampai sepusar kan. Kalau kolornya bola itu kan di atas lutut itu kan, nampak aurat juga sebenarnya. Kalau secara Islam ya. Oke lah, sekarang mereka menutup lutut mereka dengan celana mereka. Tapi orang kalau sudah hobi bola, dia bisa loh tidak tidur semalaman.
Mungkin kopinya 1 ember, rokoknya mungkin 1 balok gitu ya. Yang penting nggak ngantuk, biar tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Nanti kalau sudah dekat-dekat waktu subuh, nggak punya rasa malu dia, tidur dia. Kan begitu ya. Ada orang-orang yang kemudian justru mempertukarkan hawa nafsunya. Dia tidak tahu bahwa ada kewajiban yang harus dilaksanakannya, sholat subuh. Walaupun tidak berjamaah sendiri, tapi tidak mau mengerjakannya, alasannya sudah ngantuk berat kan gitu. Sudah puas, tapi sholat tidak puas. Kenapa menonton bisa puas? Samalah contoh umpamanya kita ini dapat SMS dari atau dapat surat dari luar negeri, dari kawan kita, punya kawan di luar negeri, menyurati kita pakai bahasa Inggris. Kita tak bisa bahasa Inggris. Pasti kita pengen tahu kan isi suratnya apa. Dia pasti akan nyari-nyari orang yang bisa bahasa ini supaya diterjemahkan. Kenapa kepada perkara-perkara seperti ini kita sampai mencari-cari penerjemah supaya kita paham, sementara Al-Quran yang kita baca, yang merupakan wahyu yang membingki depan kita, tidak terpikir walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, cari orang bisa bahasa Arab. Ini apa sih maksudnya? Nah, kenapa kok surat saja dalam bentuk bahasa Inggris dia nyari-nyari terjemahannya supaya paham, kok Quran tidak mau mencari-cari supaya kita paham? Nah ini kan salah tempat namanya di sini. Nah itulah karena alasannya tidak punya rasa malu, terlampau mengikuti syahwat, naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun keutamaan daripada akhlak yang mulia ini sendiri, ya. Banyak sekali keutamaan yang akan didapat bagi orang-orang yang memiliki sifat malu ini. Baik, yang pertama, bahwa malu tadi saya sebutkan termasuk sifatnya para nabi. Jadi kalau kita berakhlak dengan akhlak malu, berarti telah berakhlak dengan sifatnya para nabi. Yang kedua, malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Perasaan malu itu tidak mungkin mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian yang ketiga, malu ini bagian daripada iman. Perasaan malu ini bagian daripada iman. Kata Nabi SAW, iman itu banyak cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah membuang perkara yang bisa mengganggu orang yang lewat di jalan. Kemudian Rasul mengatakan di akhir hadis, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian daripada cabang-cabang keimanan. Artinya kalau orang masih punya malu berarti masih punya iman. Ya, masih ada imannya lah. Kalau masih punya malu. Tapi kalau orang sudah tidak punya malu, maka dilemahkan imannya. Kemudian juga malu ini sebab yang menyebabkan seseorang akan mudah melakukan ketaatan. Kalau orang punya rasa malu, pasti akan bersegera melakukan ketaatan. Ini jam berapa ini? Wah, ini mau duhur nih, sudah lewat nih. Sudah lewat sejam. Dia akan kepikiran tuh. Ya. Nggak bisa, saya harus cepat sholat, walaupun masih ada 2 jam lagi. Itu karena perasaan malu. Makanya dia akan bersegera tuh. Ya. Ini jam berapa ini? Saya belum ngaji nih. Ya. Dan begitu seterusnya. Pokoknya akhlak malu ini pasti akan mendorong orang untuk lebih taat lagi. Tapi kalau yang nggak punya malu, ya nggak peduli amat kan itu ya. Yang sholat pun paling di akhir-akhir kan, duhur 2:30, asar 5:30, nanti maghrib dekat isya, isya pula dekat subuh, subuh pula matahari terbit kan, itu kan repot kalau kayak gini nih. Nah itu kalau sudah tidak punya rasa malu pasti menerjang semua kewajiban. Ya, jadi di sini malu juga menjadikan sebab terdorongnya untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malu juga bisa menimbulkan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, innallaha idza an'ama ala abdin yuhibbu an yura atharan ni'mati alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nikmat kepada hambanya, maka Allah sangat suka melihat bekas-bekas nikmat yang ada padanya. Wa yakrahul bus wat tabaus wa yubghidus sa'il wa mulhib wa yuhibbul hayyu al afifu al mutaaffifu. Dalam hadis ini redaksi yang terakhir,
wa yuhibbul hayyu, dan Allah itu suka kepada orang-orang yang masih mempertahankan sifat malu. Kenapa? Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala juga adalah pemalu. Allah mengatakan innallaha hayyun karim. Allah itu memiliki sifat malu dan juga dia memiliki sifat dermawan. Bagaimana bentuk malunya Allah? Kata Nabi SAW lanjutannya, yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra. Malunya Allah itu kalau ada seorang hamba menengadahkan kedua tangannya ke langit meminta sesuatu, kalau tidak diberi itu Allah malu. Makanya di antara adab doa supaya mustajab adalah mengangkat kedua tangan dalam doa-doa yang bersifat masalah. Karena doa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa ibadah tidak perlu ngangkat tangan. Doa ibadah itu doa yang biasa dibaca secara rutinitas. Masuk WC, itu kan itu aja yang dibaca. Itu namanya doa ibadah. Ya, keluar WC ya itu aja yang dibaca dari dulu sampai sekarang. Mau tidur itu aja ya, yang dibaca. Habis tidur juga sama, itu juga yang dibaca. Habis sholat itu juga zikirnya, nggak beda-beda kan itu. Itu namanya doa ibadah. Lafadznya nggak dirobah-robah. Itu nggak perlu angkat tangan. Ya. Lah yang disyariatkan angkat tangan dalam berdoa itu kalau sifatnya permintaannya karena ada sebuah masalah. Apabila kita lagi sulit cari ekonomi, berdoa kepada Allah, angkat tangan. Sulit sudah menikah, enggak punya anak, berdoa, angkat tangan. Ya. Sulit karena banyak fitnah, dizolimi, dibully, difitnah, supaya terhindar dari perkara itu, angkat tangan. Jadi angkat tangan dalam berdoa yang disyariatkan itu kalau berkaitan dengan doa yang ada masalah. Tapi kalau doa ibadah itu tidak perlu angkat tangan. Karena itu saja ya lafaz yang dibaca kan, enggak yang lain-lain. Kalau doa masalah kan masalah kita macam-macam. Terkadang masalah ini selesai, masalah yang lain datang, masalah yang lain datang, masalah yang lain datang. Itulah salah satu syarat diijabahnya doa masalah itu ada dengan cara mengangkat tangan. Makin tinggi mengangkat tangannya, makin mustajab doanya. Makanya di sini Rasul mengatakan Allah itu memiliki rasa malu dan juga memiliki sifat dermawan. Dan Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya dibiarkan kosong. Artinya pasti diijabah. Dan di antara bentuk rasa malunya Allah, terkadang Allah itu kalau mengijabah sebuah doa belum diminta sudah ngasih. Itulah Allah. Kalau kita kan ngasih setelah diminta. Kalau Allah itu tidak. Kadang-kadang kita belum terpikir mau minta apa, Allah sudah kasih itu keinginan kita. Contoh umpamanya, walaupun riwayatnya diambil dari kisah Bani Israel, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam hendak melakukan istisqa. Istisqa itu minta hujan, karena sudah pacaklik lama, bawa tentaranya di ke tanah lapang. Rupanya di tengah jalan dia melihat ada semut-semut yang terlentang ke langit semuanya. Rupanya mereka juga sedang sholat istisqa dengan gaya mereka. Sulaiman tahu, Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Ya kan? Sulaiman paham itu bahwa semut-semut sedang terlentang ke atas minta hujan. Apa kata Nabi Sulaiman kepada pasukannya? Sudah, kita tidak perlu ke tanah lapang lagi. Kenapa? Karena ada makhluk lain yang menggantikan kita. Selang beberapa hari turun hujan. Menunjukkan apa? Sulaiman belum minta, udah dikasih hujan kan gitu ya. Siapa yang minta? Semut itu yang minta. Jadi maksudnya di sini terkadang kita belum minta sudah dikasih. Apalagi minta kan itu. Itulah rasa malunya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah memberi sebelum diminta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menawarkan lagi setiap harinya. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Kapan itu? Setiap malam di sepertiga malam akhir. Allah mengatakan setiap harinya seperti itu kepada kita. Hei hamba-hambaku, siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Asal mintanya di sepertiga malam akhir. Bayangkan coba, Allah bisa menawarkan kekuasaannya, hartanya. Orang kaya mana yang bisa menawarkan setiap hari? Datang ke rumah saya, minta saja apa yang kalian minta. Siapa manusia yang sanggup mengatakan seperti itu?
Ya mungkin sekali dua kali mungkin bisalah sama orang yang berjasa kepada dia. Aku akan kasih hadiah, mintalah sesukamu. Tapi kalau semua orang, nggak mungkin dia mengucapkan seperti itu. Tapi Allah ini mengucapkan seperti setiap hari ditujukan kepada seluruh hambanya, mukmin ataupun kafir. Silahkan minta. Ya. Karena Allah itu kekayaannya yang tidak terbatas. Karena kekayaan di dunia ini kan hanya setetes di ujung jari, di ujung jarum. Jadi kalau jarum itu ditenggelamkan di lautan, diangkat, di situ ada tetesannya. Satu tetes itulah kekayaan yang diberikan Allah, yang dibagi-bagi kepada seluruh manusia dan jinnya yang ada di permukaan bumi. Adapun lautannya itu kekayaan Allah. Siapa yang tahu kekayaan Allah seperti apa? Makanya wajar kalau mengatakan setiap malam, siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Karena Allah zat yang maha kaya, itu masalahnya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, intinya bahwa perasaan malu itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan malu juga termasuk akhlak yang paling mulia yang ada pada diri manusia. Karena pasti kalau sudah dihinggapi perasaan malu, pasti maksiat jauh dari dia, dan ibadah ketaatan pasti dekat dengan dia. Adapun pengaruh, supaya kenapa kita ini harus punya sifat rasa malu, kan mesti ada pengaruhnya. Apa sih pengaruhnya? Pertama pengaruhnya, akhirnya kita jadi jujur. Di tengah-tengah masyarakat saat bermuamalah kita jadi jujur. Kenapa? Kalau dusta malu, tak jadi dusta, akhirnya jujur. Maka orang yang malu akan melahirkan kejujuran. Anda yang bekerja di sini, kalau tidak punya rasa malu, pasti akan curang waktu, kan itu ya, curang data, ya curang macam-macam lah, bisa saja dicurangi, apa saja bisa dicurangi, karena tidak punya rasa malu. Tapi kalau punya rasa malu, pasti akan melahirkan as-sidqu fil muamalah, jujur dalam bermuamalah. Yang kedua, malu ini melahirkan adab, melahirkan akhlak, melahirkan adab. Cara ngomongnya ditata, cara berpakaiannya dijaga, cara jalannya juga ada aturannya. Pasti akhlak, rasa malu ini akan melahirkan akhlak yang banyak tuh. Matanya tidak memandang sepandang-pandangnya, telinganya tidak mendengar sedengar-dengarnya, mulutnya tidak ngomong seomong-omongnya. Pasti akan direm. Ya, jadi rasa malu itu akan melahirkan adab, akan melahirkan adab. Kemudian yang ketiga, rasa malu ini akan melahirkan iffah. Iffah itu artinya menjaga gengsi. Saya miskin, ya betul miskin, tapi kalau jadi pengemis saya tak mau. Malu kalau saya harus mengemis. Walaupun saya miskin, tetap saya cari kerja. Walaupun satu hari untuk sekali makan itu lebih baik daripada saya meminta-minta. Dari rasa malu ini timbul iffah, menjaga kehormatan. Ya. Kemudian yang keempat, dari rasa malu ini maka akan melahirkan, bukan hanya menjaga kehormatan, dari rasa malu ini akan terlahir tawadhu, kerendahan diri atau kerendahan hati. Tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin dia ujub, dan begitu seterusnya. Adapun ketika hilang perasaan malu, satu, hati akan mati. Kalau hilang rasa malu itu sama dengan mematikan hati. Kalau sudah hati mati, sulit dapat hidayah. Karena Umar bin Khattab mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang sedikit rasa malunya, berarti sedikit waroknya. Siapa yang sedikit waroknya, berarti mati hatinya, kata Umar. Ini yang pertama. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man la yastahi minan nas la yastahi min Allah. Orang yang tidak punya perasaan malu kepada manusia, pasti kepada Allah pun tidak punya malu dia. Orang kalau tidak punya akhlak kepada manusia, pasti kepada Allah pun tidak lebih berakhlak dia. Maka rasa malu kepada Allah itu ditentukan dengan perasaan malu kita kepada manusia. Kemudian yang ketiga, naqsul iman, hilang iman atau berkurang imannya. Orang yang tidak punya rasa malu itu mengurangi imannya, bahkan bisa saja menghilangkan seluruh imannya, naudzubillah. Kemudian yang keempat, orang yang tidak punya rasa malu, al-iqdam alal ma'asi wa adamul haya, maka kakinya akan berjalan ke tempat-tempat maksiat pun tidak akan malu. Walaupun dulunya dia orang baik,
kemudian jadi jahat, dia tidak akan malu dengan kebaikannya dulu, karena sudah hilang rasa malunya. Anggaplah dia itu jebolan pesantren dulunya, umpamanya ya, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, macam-macam. Tapi karena kalah dengan pergaulan bebas, akhirnya jadi ahli maksiat. Kadang-kadang nggak peduli kalau dia mantan santri itu. Kalau sudah hilang rasa malunya, nggak akan peduli, pasti dia akan terus menerobos kemaksiatan. Kemudian yang kelima, man la yastahi yakunu mamkutan minallahi wa minan nas. Dan orang yang tidak punya rasa malu pasti akan dicela Allah dan dicela manusia. Pasti akan dapat celaan. Allah mencela dia, manusia pun membenci dia. Namanya orang nggak usah masuk, kayak orang gila jadinya. Ya. Lainlah di antara keterangan hadis ke-20 tentang akhlak malu. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya tentang seputar hadis ini, silahkan kita buka tanya jawab. Iya. Apa maksud dari ayat soal Nabi kalau bitakwili malam tasdi'ai sabro? Apakah di situ Nabi Musa itu tidak sabar atas ujian tersebut atau gimana? Gimana? Dalam surah Al-Kahfi, saunab dibuka bitakwili malam tasdi'ai sabro. Oke. Apakah di situ menunjukkan Nabi Musa tidak sabar atas ujian tersebut atau gimana? Iya, bismillah, alhamdulillah. Nabi Musa itu penyabar, tapi di sisi lain memang dia agak keras. Lain dengan Nabi Harun, lembut orangnya. Makanya disenangi Bani Israel. Dan Nabi Musa dibenci Bani Israel. Wajar Nabi Harun dicintai Bani Israel karena terlahir di tengah-tengah Bani Israel, remaja di tengah-tengah Bani Israel, dewasa di tengah-tengah Bani Israel, jadi Nabi pun di tengah-tengah Bani Israel. Tapi kalau Nabi Musa, walaupun lahir di tengah-tengah Bani Israel, tapi kan bayinya dihanyutkan ibunya sampai ke istana Fir'aun, sehingga dia hidup di asuhan si Fir'aun. Tahulah si Fir'aun keras, sampai dewasa dididik sama si Fir'aun, sampai kemudian dia membunuh, kemudian dia lari sampai 10 tahun di Madian. Berarti sudah berpuluh-puluh tahun tidak berada di tengah-tengah Bani Israel. Baru setelah dia dewasa diangkat jadi nabi, baru bergabung dengan Bani Israel. Jadi separuhnya pendidikan Fir'aun jadinya kan orang. Makanya Musa agak keras, tapi dia sabar. Walaupun keras dia sabar dengan Bani Israel. Ketika berdakwah, pamannya Bani Israel ini minta mukjizat, dikasih mukjizat, sabar sebentar. Nanti mereka sadar sebentar tuh. Nanti lama-lama kambuh lagi penyakitnya, minta mukjizat lagi. Ngancam makan, jadi kalau engkau kasih kami akan keluar dari agamamu. Contoh ketika mereka meminta kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami tidak ingin mendengar kalam Rabbmu saja, kami ingin melihat sampai ke wajah-wajahnya. Akhirnya apa? Dihukum oleh Allah, datang halilintar, mati semua 70 orang pilihan Nabi Musa. Udah lancang itu kan. Tapi ketika kemudian mati, Musa sedih dan mengatakan, ya Allah, bisa enggak kau hidupkan kembali? Mereka murid-muridku sudah lama aku didik, masa kau bunuh, katanya. Akhirnya dihidupkan kembali. Setelah hidup baru mereka tobat. Setelah tobat lama, mulai lagi dia. Itulah Bani Israel seperti itu. Tapi kan mereka sabar. Adapun ayat yang tadi dibacakan itu kan cerita tentang kisah Nabi Allah Musa dengan Khidir. Kenapa Musa ketika itu tidak nampak tidak kesabarannya? Karena apa yang dilakukan Nabi Khidir itu bertentangan dengan ajaran Nabi Musa. Bayangkan coba, masa kapal dilobangi, kapal orang dilobangi, ditenggelamkan, anak orang dibantai. Nah sekarang kan pertama naik kapal, udah nggak bayar, kemudian sampai di dermaga penyampaian, tiba-tiba sampai Nabi Khidir dilobangi, karamlah kapal itu. Gimana ini ceritanya? Udah nggak bayar ngurusak kapal. Ya kan Nabi Musa jadi jengkel kan gitu ya. Kemudian tiba-tiba ke daratan, ada anak-anak kecil yang sedang bermain, ditangkap satu kemudian disembelih. Ini ajaran apa ini kan begitu? Ya Musa nggak sabar lah. Nah, tiba-tiba udah kelaparan, akhirnya kelaparan, pengen makan, udah lama tak makan, masuk ke sebuah desa, minta makanan, satu desa bakhil, mungkin namanya desa bakhil, itu nggak mau ngasih, terpaksa akhirnya udahlah kalau gitu cari tempat lain saja katanya. Tiba-tiba sampai di perbatasan desa ada rumah bobrok mau roboh, nggak ada penghuninya, nggak tahu siapa pemiliknya. Kata Khidir, Musa tunggu, kita perbaiki rumah ini.
Kata Nabi Musa, ya Khidir, bagus kita cari rumah yang bobrok, jelas penghuninya, kita dapat upah bisa makan. Ini nggak ada penghuninya, tiba-tiba diperbaiki, udah nggak dapat upah, tak dapat makan. Ya wajar lah kalau dia nggak sabar kan, karena kan fitrahnya itu bertentangan gitu ya kan. Makanya dia minta terus, tapi Nabi Khidir kan ngancam, kalau kau tak sabar gak usah ikut aku, nggak ikut aku kan gitu. Tapi Musa kan karena ini perintah Allah mau tidak mau ikut. Karena bagaimanapun Nabi Khidir tidak memiliki ilmu yang dimiliki Nabi Musa, dan ada ilmu yang ada pada Khidir Musa tidak punya. Jadi saling berguru bahasanya kan gitu. Baru setelah takwilnya, barulah Musa sadar, kenapa aku lobangi kapal? Karena ini kapal milik orang miskin. Itulah perbedaan miskin dengan fakir. Kalau fakir itu memang sama sekali tidak punya pekerjaan. Kalau miskin itu masih punya pekerjaan tapi kurang. Maka disebut miskin, mereka orang miskin. Punya pekerjaan betul, punya perahu. Tapi kalau perahu ini nampak baik, bisa dirampas sama raja zalim di sini. Makanya dilobangi biar karam. Nanti kalau dipakai tinggal diangkat, ditempel lagi. Ya. Maka selamatlah pekerjaan orang-orang miskin ini. Yang kedua, adapun anak itu yang saya tangkap kemudian saya sembelih sampai mati. Anak itu kalau besar durhaka dengan orang tuanya, dia akan membunuh orang tuanya. Sebelum dia bunuh orang tuanya, kubunuh dulu. Ya wajar, Nabi, seorang Nabi pasti dapat wahyu. Nggak boleh kita nampak ini anak orang kok nakal kali. Nanti kalau sebesar dia pasti durhaka, aku bunuhlah sekarang kan. Nggak bisa, kita dapat wahyu. Kalau Nabi Khidir dapat wahyu, ya wajar kan dia bunuh orang kan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus membenahi rumah itu? Rumah itu, kalau kau tahu sejarahnya, dulu kakek buyut yang ke-9-nya itu orang baik, orang soleh. Sekarang dia punya cucu, berarti sudah generasi ke-9 cucunya ini, ada di kota. Di bawah gubuk reot yang mau rubuh ini, ada harta karun banyak emas di sini. Kalau sampai roboh, kemudian harta karunnya nampak sama desa si bakhil itu, pasti akan diambil. Karena biasanya orang bakhil itu kan terlampau cinta dengan dunia, makanya mereka bakhil. Melihat begitu makin diambil, maka kita jaga. Makanya kata Ibnu Katsir, lihatlah kebaikan orang tua itu berpengaruh kepada keturunan. Kalau kita orang baik, maka cucu-cucu kita akan dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat Allah. Di sini anak itu dijaga dengan cara apa? Diutusnya 2 nabi yang mulia untuk menjaga harta karunnya. Kenapa? Karena kakek buyut yang ke-9 itu 2 orang baik. Yang menunjukkan bahwa turunan nasab itu ada pengaruh. Kalau jahat dia akan jadi jahat turunannya, kalau baik dia akan jadi baik turunannya. Wallahu a'lam. Iya. Begitu pentingnya Ustaz ya kita memiliki rasa malu, dan itu mungkin harus kita ajarkanlah kepada mungkin anak kita, cucu kita, dan ya mungkin semuanya lah ya. Nah, pertanyaannya melihat kondisi sekarang Ustaz ya, sepertinya gimana ya, nggak ada celah lah ya, artinya pesimis kita rasanya untuk tapi tentu kita tetap optimis untuk bagaimana rasa malu ini bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Maksud pertanyaannya begini Ustaz, katakanlah misalnya di rumah kita kan kita ajarkan anak, tapi kadang-kadang di lingkungan taruh di sekolah misalnya kan, sekarang ini kan anak-anak itu bahkan diajarkan buang rasa malu, harus berani, supaya ya mungkin potensinya bisa. Jadi kadang-kadang anak kecil itu seharusnya nggak tampil misalnya dalam hal-hal yang nggak pas lah, tapi karena memang dengan keberanian kamu akan bisa jadi orang berhasil. Nah kan seperti itu banyak di sekolah-sekolah kita lihat gitu. Jadi kata malu ini justru dianggap kalau di orang awam itu justru ini momok yang menyebabkan terjadinya kemunduran lah. Kalau kamu malu-malu, kapan mau berhasil, kapan mau berani tampil, kan seperti itu Ustaz. Nah ini bagaimana? Tidak, malu itu kan ada 2, ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Yang terpuji tadi sudah saya dijelaskan, ada yang tercela, seperti malu untuk belajar.
Kenapa tak belajar? Aduh, malu. Ya kapan pinternya? Ya, kalau tidak mau belajar. Kenapa kamu tak tanya? Gimana malu? Ya kapan taunya? Nah, itu yang tercela namanya. Ya malu-malu yang tercela ya menghalangi thalabul ilmi, itu malu tercela. Ya. Ataupun bermaksiat kepada Allah, itu malu tercela namanya. Maksudnya malu tercela di sini yang menjadikan orang tidak maju. Kalau dibilang kemunduran ya enggak juga sebenarnya. Justru kalau orang disuruh belajar malu, itu yang namanya malu tercela namanya. Ataupun disuruh pakai jilbab, malu, itu kan malu tercela kan begitu, karena tak terbiasa pakai jilbab, tak terbiasa nutup aurat. Kadang-kadang kalau pertama hijrah itu kadang-kadang di kacanya saja 3 jam itu karena mereng sana mereng sini jilbabnya kan. Nah, tapi kalau orang terbiasa pakai jilbab itu kan nggak pakai kaca, sebentar aja kan bisa, karena tahu udah cara pakainya kan. Tapi kan ada orang malu dengan penampilan baru itu. Bukan masalah haredangnya pakai jilbab itu, kadang-kadang nggak pas dengan kepala saya. Ya sayang rambutnya sudah di rebonding, masa orang nggak tahu. Jadi macam-macam, akhirnya kan malu. Itu malu tercela yang seperti itu. Jadi ada malu yang terpuji dan malu juga yang terpuji juga ada 2. Ada yang sifatnya jibiliyah. Memang itu fitrah. Allah menghibahkan ada perasaan malu. Mungkin dia tumbuh di keluarga orang baik. Orang-orang desa itu, walaupun mereka mungkin tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat walaupun kaya, anggaplah orang awam seawam-awamnya. Tapi ada sisi baiknya mereka itu. Ya, ajaran orang tua bahasanya gitu ya, kalau ngomong harus yang bahasa yang ya kalau sama orang tua harus begini, kalau setara, itu namanya rasa malu yang bagus. Tapi sifatnya jibiliyah, artinya itu hibah dari Allah. Tapi ada sifat malu harus dipelajari, nggak bisa, harus dipelajari. Nah, seperti memangnya dulunya di dunia malam, di dunia gelap, kemudian hijrah yang ngomongnya biasa kasar kan itu. Ketika sudah hijrah kan harus dipelajari, harus diganti kosakatanya, itu harus dipelajari tuh. Jadi ada malu yang memang sifatnya fitrah, ada yang malu harus dipelajari. Ya, karena saya kenal orang-orang yang dulunya mantan-mantan orang nggak genah bahasanya, terus hijrah itu. Kadang-kadang ucapan-ucapan yang zaman jahiliyahnya itu kadang-kadang udah emosi keluar tuh. Ya. Namanya binatang bangsat apa keluar itu. Kadang-kadang saya bilang sabarlah, sabar. Kan udah hijrah aja nggak ngomong kata-kata itu. Iya Ustaz, terlepas saya. Itu kan kadang-kadang kan itu kan perlu dipelajari namanya kan. Kosakata harus diperbaiki lagi. Jadi ya itu rasa malu juga harus ya dipelajari. Memang sekarang ini melihat anak-anak kondisi zaman sekarang, anak-anak perempuan kadang-kadang sudah tidak perawan di zaman-zaman sekarang ini. Itu sebenarnya pendidikan orang tua, kembali ke pendidikan rumah. Karena di luar itu kan pelampiasan saja sebenarnya. Makanya pentingnya pendidikan rumah dan pendidikan di luar itu harus klop sebenarnya. Antara pendidikan luar dengan pendidikan dalam itu kan harus kerjasama antara orang tua dan guru-guru sekolah itu. Sekarang kan enggak, orang tua terlampau percaya dengan sekolah. Seolah-olah kalau sudah ditaruh di situ dicetak jadi gitu saja modelnya itu kan. Padahal nggak menjamin juga. Apalagi ya maaf sekolah-sekolah negeri yang minim agama. Itu kan luar biasa kadang-kadang. Nah, tapi sekarang juga kita diuji, banyak pesantren-pesantren pun yang nggak punya malu kan, moralnya tercoreng dengan ya kiainya begini, oknum lah saya katakan kan gitu. Akhirnya mungkin dari ribuan pesantren sebenarnya, mungkin dibandingkan pesantren yang membuat pelecehan itu kan nggak 0%-nya nggak ada sebenarnya. Tapi kan di framing seolah-olah pesantren jelek sebenarnya kan. Di Indonesia ini berapa ribu pesantren dari Sabang sampai Merauke. Sementara yang berkasus ini kan boleh jadi mungkin hanya berapa pesantren saja kan, nggak ada 0%-nya sebenarnya. Tapi di framing seolah-olah pesantren jelek semua kan itu kan. Sebenarnya kalau mereka oke lah pesantren yang sekarang diramaikan. Sekarang kita bandingkan dengan sekolah umum. Ya nggak ada apa-apanya. Pasti sekolah umum lebih banyak masalahnya, lebih banyak kriminalnya, lebih banyak zinahnya, lebih banyak macam-macamnya kan. Tapi begitulah kadang-kadang yang baik itu pasti di framing buruk, dan yang buruk itu diusahakan di pencitraan supaya baik, itu sudah wajar. Ya saya kira mungkin ya nggak pesimis juga ya. Ya yang penting kan kita disuruh menyelamatkan diri kita dan keluarga saja. Menyelamatkan di luar sana itu sudah ada keluarga lagi. Biarkan mereka yang menyelamatkan. Kalau memang kita sudah baik di lingkungan keluarga, baru kemudian keluar.
Nggak usah mikir orang luar dulu gitu ya. Mikir keluarga dulu saja. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Di sini tidak ada itu tanggamu nggak ada. Ya, ataupun kawanmu nggak ada. Dirimu dan keluargamu saja. Kamu jaga. Ya. Karena itulah yang akan menerbitkan keturunan-keturunan yang baik. Wallahu a'lam. Wa ya. Ya, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.